Bagi kamu yang merasa sedang kesusahan buat belajar secara efektif, apalagi bentar lagi mau ujian dan mau masuk tes kampus, menonton video ini adalah pilihan yang tepat banget buat kamu. Di video ini, kamu akan diberikan tips bagaimana caranya bisa belajar secara mandiri di rumah agar menjadi lebih efektif. Yang pertama, kamu perlu untuk membuat objektif terlebih dahulu terkait kegiatan belajar kamu. Maksudnya, kamu perlu untuk tahu dulu tujuan atau alasan kamu belajar. Misal untuk memperbaiki nilai rapor kamu atau mau ikut SNBT dan sebagainya. Membuat objektif belajar ini berfungsi agar kegiatan pembelajaran kamu lebih terarah, sekaligus menjadi motivasi kamu ketika mood belajar kamu turun. Setelah itu, kamu bisa banget buat mastiin dulu kamu paling efektif belajarnya kapan. Tiap orang biasanya memiliki kebiasaan waktu belajar yang berbeda-beda. Ada yang efektifnya malam-malam, ada juga yang efektif di pagi hari, tergantung orangnya. Nah, ketika udah tahu kapan paling efektifnya, kamu bisa mulai buat ngatur jadwal belajar kamu. Bikin jadwal ini berfungsi agar kegiatan belajar kamu tetap terorganisir dan tidak berantakan. Contoh simpelnya aja, pada hari Senin jam 8 malam, kamu akan belajar mapel sosiologi atau latsol pengetahuan kuantitatif. Selain itu, kamu juga harus ingat untuk tetap memiliki jam tidur yang cukup. Tidur merupakan waktu di mana anggota tubuh kita untuk beristirahat. Memaksakan belajar yang berlebihan hanya akan membuat kita semakin stres dan bisa saja berdampak buruk kepada kesehatan. Kan nggak mau kan ya masuk ke top kampus tapi kesehatan tubuh kita buruk. Oh ya, kamu juga bisa mengkombinasikan sejumlah cara belajar seperti teknik Pomodoro agar kegiatan belajar kamu lebih efektif. Beberapa cara belajar terbukti cukup efektif kepada sebagian orang. Kemudian, tentu saja yang nggak kalah penting, hilangkan distraksi dari area belajar kita. Paling simpel, HP, pemecah konsentrasi hampir banyak sekali orang. Bisa kamu simpan dulu ke tempat yang nggak kelihatan dan susah dijangkau, seperti misalnya di lemari yang jauh atau ke ruangan lain. Menjauhkan distraksi dari area sekitar akan membantu kamu tetap fokus dengan belajar kamu. Terakhir, tips yang gak kalah penting, lakukan active study. Maksudnya gimana? Di awal belajar, kamu bisa bertanya kepada diri sendiri terlebih dahulu apa yang mau dipelajarin dan mencoba buat menebak apa saja yang kamu ketahui tentang topik yang akan dipelajari. Nanti sambil belajar, dibanding cuma baca dan nulis doang, coba buat sometimes nge-recall dengan bahasa sendiri apa yang barusan banget kamu pelajari. Tanya ke diri sendiri apakah kalau diminta menjelaskan topik ini kepada orang lain tersebut akan paham dengan penjelasan kamu. Apakah kamu bisa paraphrase bacaan kamu barusan? Hal ini membantu untuk memastikan apakah kamu benar-benar paham sama apa yang kamu pelajari. Di akhir, kamu bisa review dikit apa yang sudah dipelajari dan mengevaluasi kembali apa yang bisa kamu perbaiki dari cara belajar kamu barusan. Kira-kira segitu dulu sebagai permulaan untuk kamu belajar karena kebanyakan tips sometimes bisa aja bikin kita malas duluan buat belajar. Abis ini coba mulai dulu buat belajar sendiri dan coba buat ceritain di kolom komentar terkait dengan cara belajar kamu. Siapa tahu ada teman-teman yang terinspirasi sama cara belajar kamu. Dan bagi kamu yang mau baca lengkapnya terkait isi video ini, kita udah sertain referensi yang lengkap yang dipakai dalam proses pembuatan videonya. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan see you di video selanjutnya.